Halo pemirsa, senang sekali saya Rika Amru dapat menjumpai Anda dalam sebuah program yang membahas pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan inilah Make It Happen with John Robert Powers. Menjadi seorang pemimpin yang berhasil tidaklah mudah. Ada sejumlah hal yang perlu dimiliki dan keterampilan yang perlu dikuasai. Mulai dari karakter yang baik, integritas, kemampuan berkomunikasi, serta cara memotivasi orang yang dipimpin sehingga dapat mewujudkan kerja tim yang baik dan mencapai tujuan organisasi. Lantas bagaimana seorang pemimpin menularkan kualitas-kualitas baik yang ia miliki? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini di studio telah hadir Bapak Andrew Ardianto, Curriculum Director John Robert Powers. Mas Andrew, ini kan John Robert Powers sudah sering membahas bagaimana mengembangkan potensi pribadi. Nah, kalau saat ini kita ingin membicarakan mengenai peran kita di tempat kerja. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi berbagai macam orang, mulai dari kolega ataupun atasan dan bawahan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Mas Andrew, kalau selama ini ada pendapat yang mengatakan bahwa kepemimpinan mencerminkan kepribadian serta gaya komunikasi seseorang, apa pengertian itu? Jadi sebenarnya begini. Kita mungkin beberapa orang sudah banyak mendengar tentang berbagai macam gaya kepemimpinan. Ada yang otoriter, ada yang ini dan itu gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, tidak ada satu gaya pun yang bersifat baku. Bahwa semua orang harus bergaya satu gaya, tidak bisa. Karena ini kaitannya dengan karakternya dia. Makanya kenapa dia harus mengenali kepribadiannya. Jadi dari situ dia bisa mengembangkan kepribadian sekaligus cara berkomunikasi. Karena gaya-gaya ini akan tergantung dari karakternya dia secara pribadi dan karakter orang yang harus dihadapi. Karena misalnya dalam satu perusahaan ada satu orang memiliki 20 karyawan gitu. Maka dia harus punya 20 gaya. Mungkin dia akan membutuhkan 20 gaya yang berbeda untuk menghadapi setiap karyawannya. Artinya tidak semua orang bisa diperlakukan dengan treatment yang sama. Betul. Jadi mungkin ada secara pengelompokan treatment yang mirip, tapi tidak bisa disamakan bahwa satu treatment harus diterima dengan yang lainnya. Nah itu makanya kenapa seorang pemimpin yang baik, dia akan tahu bagaimana dia membagi istilahnya kehidupannya dengan gaya yang berbeda-beda kepada setiap orang. Nah lalu bagaimana misalnya seorang pemimpin itu bisa tahu gaya kepemimpinan yang bagaimana yang cocok untuk anak buah yang seperti ini, untuk anak buah yang seperti itu. Disitulah dia harus memiliki pemahaman akan keterampilan berkomunikasinya dalam kehidupannya. Jadi saat kita melihat gaya komunikasi seseorang, kita akan bisa tahu, oh kurang lebih orang ini memiliki karakter seperti ini. Maka saya harus tahu cara menghandlenya sehingga paling tidak kita menjadi seorang pemimpin yang lebih asertif dalam menghadapi orang-orang kita pimpin. Nah, tadi kan Mas Andrew mengatakan macam-macam orang itu kan bisa treatmentnya juga berbeda-beda begitu kan. Nah, kalau dikelompokkan dalam kelompok besar itu sebetulnya adakah kategori-kategori bagaimana kemudian cara memimpin yang baik? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi kategori gitu ya, kita ambil pada waktu pembahasan kita mungkin sebelum-sebelumnya tentang 4 macam karakter, ada sanguin, kolerik, melankolis, flegmatis. Kita akan menghadapi orang-orang dengan karakter pada umumnya mendekati 4 karakter, salah satu dari 4 karakter ini, 4 karakter utama ini. Dan kalau kita menghadapi orang koleris karena mereka ini adalah orang yang sangat mudah terchallenge gitu ya. Jadi istilahnya bensinnya mereka ini tantangan. Ya kita harus berikan mereka challenge, mungkin day to day challenge gitu kan, untuk mereka improve diri mereka, sekaligus kita sendiri juga belajar bagaimana kita bisa misalnya kita adalah karakternya orang sanguin, bagaimana kita berhadapan dengan orang koleris gitu kan, dengan memberikan mereka challenge. Berarti kita harus kreatif. Nah jadi dari situ kita bisa mengolah bagaimana mengembangkan kepribadian kita sekaligus keterampilan kita berkomunikasi. Nah ini mengenai cara-cara atau treatment-treatment yang mungkin berbeda terhadap anak buah yang satu dengan yang lain. Lalu bagaimana kemudian seorang pemimpin itu bisa menghindari pemikiran bahwa ia membeda-bedakan anak buah yang A dengan yang B misalnya? Ya, kalau kita bicara tentang membeda-bedakan, satu yang harus kita hindari adalah membedakan mereka secara strata tentunya. Gitu. Jadi istilahnya dalam hal itu kita menjadi diskriminatif. Tapi kalau kita memperlakukan gaya, jadi ada orang yang masa dia baiknya sama itu terus. Nah mungkin kita harus lihat, jangan-jangan kita sudah udah overdo. Nah itu loh. Kenapa? Mungkin mau tidak mau keteladanan yang dilihat oleh anak buah kita, itulah yang akan
dicerminkan oleh mereka, gitu kan. Jadi bagaimana pemimpinnya, begitu pula anak buahnya. Kalau pemimpinnya memberikan treatment yang fair, ada dua anak meminta jeruk yang sama. Kalau fairness dibilang 50-50 belum tentu, karena yang satu anaknya butuh kulit jeruknya buat mainan, satunya butuh buahnya buat dimakan. Iya. Jadi kita harus tahu dulu apa sebetulnya kebutuhan anak buah itu ya, dan memberikannya dalam porsi yang tepat begitu ya. Mas Andrew, kemudian ini kan dikatakan ya, ada sebagian pendapat atau sebagian pemikiran bahkan begitu ya, pemimpin itu punya kekhawatiran untuk memberikan seluruh ilmu atau keterampilan yang dimiliki ke anak buahnya, karena khawatir anak buahnya lebih pintar dari dia gitu. Apakah kemudian pemikiran ini bisa ditoleransi atau seperti apa baiknya? Sebenarnya kita harus telaah dulu. Jadi pemikiran seperti ini terjadi karena begini, gaya kepemimpinan kita yang sekarang bisa jadi adalah merupakan refleksi dari bagaimana kita dulu dipimpin. Dan mungkin ada orang-orang yang mengalami istilahnya trauma dalam kehidupannya sehingga mereka merasa takut disaingi oleh anak buah. Karena mungkin dulunya dia juga dididik bahwa seorang pemimpin tidak boleh memberikan seluruh ilmunya. Tapi kebetulan saya dan sekeluarga itu dulu waktu saya masih kecil kami suka nonton serial silat, Mbak. Jadi di dalam ilmu silat itu ada dua pandangan bahwa kalau misalnya dia punya 10 level ilmu, dia hanya boleh diajarin 9. Sebenarnya tapi satu disimpan oleh gurunya untuk gurunya supaya kalau nanti muridnya berkhianat itu yang satu ini masih ada cadangan. Tapi di sisi lain, pada waktu seorang guru ini ingin mewariskan kepada murid yang benar-benar dia percayai, dia tidak akan menahan apapun. Dia punya 10 level ilmu, dia akan berikan 10 level ilmu. Lalu bagaimana kekhawatiran sang pemimpin tadi? Justru di situ seorang pemimpin akan terchallenge untuk masuk ke level yang ke-11. Sehingga dia tidak berhenti di 10, dia juga, anak buah saya sudah jadi seperti saya. Dia sudah siap menggantikan saya misalnya. Berarti ini adalah waktunya untuk kita mulai disundul naik. Berarti ini harus ada peningkatan dalam karir kita. Dengan kata lain, kalau kita juga menahan ilmu itu, kita juga tidak akan bisa naik kelas. Betul, karena kita butuh stepping stone untuk kita naik kelas. Gitu. Baik ya, ini menarik sekali pembicaraan. Kita lanjutkan sesaat lagi di segmen selanjutnya, Mas Andrew. Pemirsa jangan kemana-mana, Make It Happen with John Robert Powers akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Andrew. Mas Andrew, kita kan sudah memahami nih bahwa ukuran keberhasilan pemimpin adalah memberdayakan tim, bukan hanya single fighter atau one man show begitu. Nah kemudian bagaimana cara memimpin anak buah dengan latar belakang yang macam-macam, tapi anak buah itu tahu bahwa tujuan sang pemimpin itu adalah untuk memberikan atau membuat tim itu bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang optimal. Ya, jadi sebenarnya ada 4 hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pemimpin. Terutama kita bicara tentang bukan hanya sekedar pemimpin biasa, tapi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Yaitu pertama dia harus memiliki karakter yang kuat, kemudian dia harus memiliki kompetensi yang juga unggul, keterampilan komunikasi yang baik, serta karisma untuk memimpin dan menggandeng semua bidang. Jadi katakanlah misalnya dia harus membawahi 5 divisi. Nah pertanyaannya, kita tidak meminta dia untuk harus benar-benar skillful dalam semua 5 divisi ini, tapi bisa nggak dia ini menjadikan 5 divisi ini bekerja di dalam satu visi, satu misi. Nah disinilah kebetulannya gaya kepemimpinan itu dibutuhkan, di mana mau tidak mau dengan divisi misalnya ada finance, ada marketing, ada accounting, ada kemudian business development, itu kan punya karakteristik yang ini baru divisi nih, belum orang-orangnya. Dengan divisi yang berbeda-beda ini mereka sudah punya karakteristik yang berbeda-beda, tapi bisa nggak seorang pemimpin itu saling bersinergi dan menarik benang merah antar divisi, sehingga mereka bukan lagi gontok-gontokan antar satu divisi dengan yang lainnya, tapi mereka bekerja dalam satu tim, sehingga mereka menyadari kalau saya tidak perform di sini nanti efeknya bisa ke divisi lain. Nah itulah tugas seorang pemimpin, yaitu merangkul semua bidang tanpa istilahnya menjadikan diskriminatif itu tadi.
Ya, nah ini kan kita dari tadi kan berbicara bagaimana kemudian peran seorang pemimpin Ya. atau leader begitu Yes. kan. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan sang anak buah atau staf ini, Mas Andrew? Ya. Apakah kemudian juga menjadi penting seorang staf ini Ya. mengetahui gaya Ya, kepemimpinan? jadi ini penting sekali karena begini. Pertama, sebelum kita bicara tentang mereka menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu bahwa setidak-tidaknya mereka harus belajar memimpin diri sendiri, termasuk mengelola waktu dan sebagainya, gitu kan. Jadi, yang kedua, cepat atau lambat seorang staf ini tidak akan terus-terusan jadi staf. Dia akan dipercaya kalau dia berprestasi, dia pasti akan dipercaya untuk sesuatu yang lebih. Dan sesuatu yang lebih bisa berarti juga bukan hanya sekedar benda atau barang, tapi juga jabatan. Suatu saat dia juga bisa jadi pemimpin, menggantikan sang pemimpin Kita itu. ambil contoh misalnya di dalam sebuah pesawat. Mungkin orang pertama bekerja sebagai steward atau stewardess. Tapi cepat atau lambat pada saat dia jam terbangnya sudah naik, dia mungkin akan menjadi supervisor dari para stewardess atau steward di dalam kapal pesawat tersebut. Dan itu akan membutuhkan keterampilan untuk memimpin. Jadi tidak hanya pemimpin yang perlu belajar, Betul, begitu ya? semua kalangan harus belajar tentang bagaimana memiliki jiwa pemimpin. Ya, Mas Andrew, kan kedekatan hubungan antara atasan dan bawahan itu juga diperlukan begitu ya, agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik dan efektif, sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin itu juga bisa dimaknai dan dicerna dengan baik oleh bawahannya begitu. Nah, kemudian misalnya kita punya karyawan yang sebetulnya baik, loyal begitu ya, tidak neko-neko, patuh bahkan begitu, tapi kurang produktif atau bahkan tidak produktif. Nah, bagaimana kemudian sang pemimpin ini menentukan kebijakan terhadap anak buah yang seperti itu? Ya, kalau dari pandangan saya gitu kan, saya melihat kayak tadi poinnya adalah tentang relationship, bahwa kedekatan hubungan antara pemimpin dengan orang yang dia pimpin itu harus terjadi hubungan antar manusia. Itu penting. Kenapa? Karena kita tidak hanya yang kita pimpin ini manusia, bukan robot gitu kan. Kalau mereka robot, mereka tidak produktif, udah switch off aja. Tapi karena mereka tidak ini semudah manusia, itu tidak semudah manusia. itu menghadapi manusia. Nah, karena kita menghadapi manusia, kita juga harus cari tahu sebenarnya kenapa ada orang-orang loyal, kerjanya udah bagus banget, tapi produktivitas kok cenderung lebih rendah daripada teman-teman yang lainnya. Nah, disitulah seorang peran kita sebagai pemimpin individu, kita harus memanggil mereka dulu. Artinya perlu dilakukan pendekatan personal. Pendekatan personal, kita konselingin dulu kalau perlu. Kenapa? Bisa jadi mungkin dia lagi, iya nih saya lagi ada problem di keluarga saya karena begini-begini. Mau tidak mau apa yang ada terjadi di rumah atau dalam kehidupan mereka di luar pekerjaan, itu bisa sedikit banyak berdampak dalam produktivitas kerja. Oke, nah di situ sebagai pemimpin yang baik, kita akan tawarkan mungkin solusi sampai sebatas kemampuan kita gitu ya. Kamu butuh bantuan apa? Kalau memang butuh bantuan untuk dikonseling, silakan. Ayo, saya bisa bantu kamu. Tapi mau tidak mau kita harus punya limitasi bahwa kita akan berikan mereka kesempatan sampai pada satu titik, dan kalau sampai di titik ini mereka juga masih belum improve, maka kita harus tahu bahwa kalau terjadi masalah dengan satu anggota tim, terus-terusan yang jadi cepat atau lambat yang kena dampaknya adalah timnya. Akan mengganggu tim itu secara keseluruhan. Produktivitas tim secara keseluruhan itu akan cepat atau lambat akan kena, dan pada akhirnya ya mau tidak mau kita harus membuat keputusan. Kita mungkin harus mengorbankan satu orang daripada kita mengorbankan satu tim. Tapi paling tidak yang bersangkutan sudah diberi konseling, kemudian diberi peringatan terlebih dahulu. Diberikan peringatan, tapi peringatan itu pun bukan hanya bersifat koersif gitu ya, tapi benar-benar mungkin kita bisa lakukan pendekatan secara lisan. Kalau kamu nggak perform, saya tidak bisa, mungkin gini, kalau kamu tidak perform secara aturan perusahaan itu begini, saya tidak bisa melindungi kamu terlalu jauh. Karena saya juga terbatas pada peraturan yang sudah saya buat atau sudah dibuat oleh perusahaan. Ya, limit waktu tetap ada gitu. Ini berlaku juga sebaliknya terhadap karyawan yang misalnya produktif tapi tidak patuh dan juga sama ya begitu ya. Berarti ini seni memimpin itu harus betul-betul diterapkan. Makanya saya bilang ini seni. Seni itu adalah bisa ada orang yang memang memiliki bakat, tapi ada juga orang yang melatih dirinya untuk dia memiliki seni itu. Baik ya. Tapi bisa dipelajari yang sangat jelas. Bisa dipelajari. Baik ya. Mas Andrew, kita masih akan berbincang mengenai seni kepemimpinan tadi sesaat lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut.
Ya, pemirsa, Anda kembali di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Andrew. Mas Andrew, ini kan biasa atau sering terjadi sebagai pemimpin itu merasa sudah memberikan sikap yang terbaik pada anak buahnya, solusi yang terbaik buat anak buahnya, tapi sering sekali tidak dianggap atau dipandang positif oleh anak buah. Nah, ini kan pemimpin bagaimanapun manusia ya, kadang-kadang juga merasa saya sudah memberikan yang terbaik, sikap yang terbaik begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi pandangan-pandangan anak buah seperti itu agar kita sebagai pemimpin tetap bisa termotivasi? Ada sebuah cerita kepemimpinan yang saya pernah dengar suatu hari, bahwa seorang pemimpin itu seperti seekor kera yang memanjat pohon. Dari sudut orang yang menyuruh kera itu, maaf, yang kelihatan selalu pantatnya. Jadi pemimpin itu kayaknya keputusan apa aja salah aja di mata anak buah. Jadi itu nasib seorang pemimpin. Salah satu konsekuensi sebagai seorang pemimpin, bahwa pemimpin yang baik sebenarnya adalah dia tidak melihat sebuah kebijakan itu populis atau tidak, gitu kan. Tapi dia melihat kebijakan itu, dia memiliki kemampuan untuk melihat secara makro sekaligus mikro, dan keputusan itu sudah diambil berdasarkan pertimbangan dua aspek tersebut. Nah, kenapa kita seringkali dilihat jelek sebagai seorang pemimpin? Karena ada yang pertama namanya teori hierarki. Ada satu teori yang mengajarkan bahwa subordinate itu mungkin bawahan kita akan berpendapat bahwa kayaknya komunikasi dari atas itu selalu merupakan instruksi. Kenapa? Karena mindset mereka, ini bos saya, gitu kan. Walaupun mungkin disampaikan dengan cara yang halus, tolong kerjanya lebih bagus kek. Tapi gitu. tetap saja dianggap atau diartikan sebagai perintah. Benar. Begitu ya. Karena apa? Ya ada hierarki ini, mau tidak mau kita tidak akan bisa hapuskan kondisi hierarkis ini, gitu kan. Dan memang mau tidak mau dengan cara yang halus pun itu adalah merupakan sebuah instruksi. Tinggal bagaimana penerimaan anak buah kita. Ya, ini berarti teori hierarki itu tidak bisa dihilangkan, pemikiran atau pandangan bahwa ini instruksi atau perintah. Nah, kalau tidak bisa dihilangkan, Mas Andrew, mungkin paling tidak bisa dikurangi begitu. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah penjembatani, gitu kan. Menjembatani seperti yang tadi mungkin dilakukan, terjadi pendekatan secara personal. Tapi apakah ini kemudian bisa berlaku untuk semuanya? Ternyata tidak. Misalnya ada satu pabrik, buruhnya 10.000 orang, nggak mungkin kan kita dekatin satu persatu. Ya mau tidak mau kita harus memberikan instruksi yang jelas bahwa mereka, dan makanya kenapa ini juga dibutuhkan skill pendelegasian tugas. Makanya ada supervisor, ada tim leader di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian juga ekspektasi juga bisa berbeda. Dari atas ke bawah ekspektasinya pasti akan beda karena apa? Point of view-nya jelas beda. Dari bawah mungkin orang-orang yang jadi bawahan kita, point of view mereka adalah mereka berusaha achieve target mereka, misalnya orang marketing. Mereka berusaha achieve target mereka sehabis-habisan, tapi dari atas melihat kok kayaknya nggak kerja-kerja nih. Nah, itu terjadi sebuah perbedaan ekspektasi yang mau tidak mau kita tidak bisa hindari. Tapi kita bisa jembatani dengan apa? Terjun langsung ke lapangan, kita melihat. Mungkin sesekali kita adakan sidak, itu kan, kita sidak langsung ke lapangan, sebenarnya bagaimana sih kerjanya. Kalau ternyata kerjanya tidak efisien, kita cek kenapa kerjanya nggak efisien. Apakah karena mungkin waktu jam kerja terlalu banyak bercanda, sementara waktu jam kerja harusnya dipakai untuk benar-benar bekerja. Nah, tadi juga pertanyaan saya, bagaimana kemudian seorang pemimpin itu bisa mengatasi pandangan-pandangan negatif anak buahnya, sehingga ia tetap bisa menjaga atau memelihara motivasi sebagai pemimpin, kemudian tidak menjadi mutung ini kepada anak buahnya. Itu gimana? Ada kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang bisa menyerah loh. Jadi udahlah, give up sama anak-anak kayak begini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita sadari, kita kembali kepada konteks-konteks yang sebelumnya, bahwa kita itu apa yang kita alami di saat ini gitu kan, sebenarnya Tuhan izinkan untuk kita hadapi supaya apa? Kita jadi lebih dewasa. Kalau kita pas kesempatan itu kita menghadapi anak buah yang sulit, mungkin pemimpinnya masih muda, sementara anak buahnya udah para senior. Nah, itu juga satu tantangan yang susah gitu kan, karena mindset senioritas itu seringkali di Indonesia terutama gitu kan, mindset senioritas itu masih sangat melekat. Iya, tingkat kesunkanan itu masih tinggi juga. Tingkat kesunkanan, nah tapi justru disitulah dia diizinkan menghadapi proses bagaimana menghadapi para senior tanpa harus terjadi sifat kurang ajar, gitu loh. Dan kalau memang memimpin bukan karena usia, tapi karena memang kompetensinya di atas rata-rata. Nah itu kita harus punya pendekatan yang berbeda. Tapi lalu kalau misalnya orang-orang yang dipimpin adalah orang-orang yang lebih muda tapi lebih pintar-pintar.
Nah, itu juga pendekatannya nanti bisa berbeda lagi. Bagaimana kita bisa masuk sebagai orang yang dalam tanda kutip paling lemah di dalam tim itu, tapi justru jadi pemimpin. Ya, kita harus belajar untuk bagaimana memotivasi mereka. Apakah kemudian perlu bagi seorang pemimpin itu untuk mengakui bahwa ia secara teknis mungkin tidak terlalu menguasai beberapa hal yang lebih dikuasai oleh anak buah begitu? Ya, kalau mengakui secara gamblang memang agak sedikit riskan. Tapi setidak-tidaknya pemimpin yang baik juga pemimpin yang mau belajar. Saya pernah punya satu teman yang dia bekerja sebagai manajer di bidang yang tidak pernah dia geluti sebelumnya. Nah, dia melakukan pendekatannya dengan anak buahnya, dia seperti melakukan inspeksi, tapi sebenarnya di sisi lain dia juga sambil belajar. Jadi pada akhirnya dia mencapai sebuah titik kompetensi yang mana prestasi timnya itu menjadi di atas rata-rata. Padahal dia sebagai pemimpinnya, sebagai manajernya adalah orang yang paling tidak kompeten di dalam tim itu. Gitu. Tapi dia memiliki gaya kepemimpinan yang kuat. Keinginan begitu, untuk belajar. Jadi kalau dibahas di pembahasan sebelumnya ada satu keinginan untuk pembelajar, memiliki sikap pembelajar, itu penting sekali. Nah, kemudian mungkin Mas Andrew punya tips tadi menghadapi tim atau anak buah yang lebih senior bahkan dari kita. Itu bagaimana kemudian bisa mengatasi? Mau tidak mau kalau kita menghadapi seorang senior gitu ya, kita tidak bisa menggunakan gaya yang bossy. Itu kan kita tidak pasti bisa langsung bangun tembok banget gitu ya. Kita tidak bisa pakai gaya yang preman gitu kan. Kita harus menggunakan gaya yang soft dan kita seakan-akan seperti anak muda yang sedang belajar kepada senior karena mau tidak mau pengalaman mereka jelas lebih banyak daripada kita gitu kan. Tapi sampai pada satu titik juga kita juga tidak boleh diinjak. Kita tidak boleh membiarkan diri kita diinjak. Kenapa? Dia harus tahu bahwa ini adalah wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Kalau ada apa-apa dia tidak suka dengan kita misalnya gitu kan, kita kembalikan aja. Ya silakan ngomong sama atasan saya kalau memang tidak suka. Dan biar artinya di atas atasan itu kan ada lagi betul, atasan masih lagi. Ada atasan ya? lagi. Gitu masih kan. Bisa mengajukan banding. Masih gitu bisa ya? mengajukan banding. Nah, itu. Mas Andrew, tadi kan di awal Anda mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik itu harus menularkan seluruh ilmunya agar ia sendiri bisa naik kelas begitu. Artinya kita bisa menjadi transformer terhadap pengetahuan yang kita miliki. Nah, kemudian tips-tips apa yang penting yang harus diketahui oleh pemimpin dan calon pemimpin untuk menjadi transformer? Kalau saya katakan dari awal dia harus sudah belajar tentang kepemimpinan. Mulai kapan? Mulai dari kecil. Misalnya merapikan mainannya sendiri, bagaimana dia bisa menata dirinya, kalau perlu dia juga harus mempersiapkan buku-buku sekolahnya. Itu juga latihan kepemimpinan untuk diri sendiri. Dan saya teringat oleh satu kalimat John Maxwell dari salah satu bukunya adalah kalau kita ingin memastikan keteladanan kita nyampe atau enggak, atau visi misi kita nyampe atau enggak, kita harus cek apakah visi misi itu membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang lain. Jadi mimpi kita ini bisa bawa perubahan nggak dalam kehidupan orang lain. Nah, itu dua yang harus kita pegang. Jadi mulai dari latihannya, mulai dari dini, dan apakah kita harus ngecek sudah bawa dampak belum dalam kehidupan orang lain. Ya, artinya untuk belajar sebuah gaya kepemimpinan tidak ada batasan umur, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Yes, sampai kapanpun, bahkan sampai mendekati kita masuk ke rumah masa depan itu. Rumah masa depan. Ya, kita akan terus belajar kepemimpinan. Karena tidak hanya berlaku di lingkup kerja, tapi juga paling dalam kehidupan pribadi. Baik, terima kasih nih Mas Andrew telah berbagi tips dan informasi di Make It Happen with John Robert Powers. Yes, thank you very much. Ya, pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.